Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di Masjid Komplek Islamic Center Muslim Merapi dalam rangka mengikuti pengajian dari Al-Ustadz Amin Nur Bait hafizallahu ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini beliau sudah hadir di hadapan kita semuanya. Dan alhamdulillah, dalam keadaan suasana yang tidak panas juga tidak hujan, alhamdulillah kita diberi kenikmatan bisa bermuajahah. Dan mudah-mudahan niatan antum sekalian, niatan kita semuanya diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ada keberkahan di dalamnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit saya sampaikan dulu sebelumnya. Saya sampaikan kepada mewakili panitia penyelenggara kajian akbar pada sore hari ini, yaitu diselenggarakan oleh Tazkirah Muslim Merapi di bawah supervisi Yayasan Muslim Merapi, diketuai oleh Ustadz Muhammad Adianto. Di sini di yayasan itu ada divisi dakwah, yaitu Tazkirah Muslim Merapi, ada divisi sosial Muslim Merapi Peduli, ada divisi pendidikan yaitu Islamic Center Muslim Merapi. Dan semuanya alhamdulillah bisa kompak dan sudah dipersiapkan sebelumnya, dan mudah-mudahan nanti bisa lancar sampai selesai. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita kedatangan Ustadz Ami yang mungkin bagi antum sekalian tidak asing, sudah banyak di channel-channel YouTube, terutama di AMB. Beliau banyak sekali memberikan faedah-faedah ilmunya, dan hari ini alhamdulillah insya Allah akan memberikan sedikit ilmunya yang pada sore hari ini dengan tema kenapa harta para sahabat itu berkah. Mestinya ada tanda tanya. Para sahabat itu kan tidak miskin semua, yang kaya juga banyak. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan lain-lain. Tapi mereka kayanya luar biasa. Tapi kekayaan mereka adalah ada keberkahan di dalamnya. Mestinya ada rahasia. Dan mudah-mudahan nanti sore hari ini rahasia itu bisa dibuka oleh Ustadz kita. Sebelum kajian dimulai, saya sampaikan secara umum kepada kaum muslimin yang telah banyak membantu kami, terutama dalam pembangunan pengecoran 2 asrama untuk yatim duafa dan santri-santri lainnya. Alhamdulillah sudah terlaksana pada hari Selasa kemarin. Alhamdulillah lancar, dan kami ucapkan jazakumullah khairan atas bantuan doa, baik materi dan semuanya. Mudah-mudahan apa yang antum berikan kepada kami mudah-mudahan menjadi amal hasanah sebagai pemberat timbangan di yaumul qiyamah. Yang kedua, saya sampaikan juga, ini nanti karena ini ada akhwat dan ikhwan, ada bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk kamar mandinya bapak-bapak nanti di sebelah kiri, di pojokan masjid. Nanti saya harapkan untuk seandainya sekiranya sudah batal sekarang, mendingan wudhu dulu biar nanti tidak antri kalau seandainya mau sholat maghrib di sini. Kemudian yang kedua, untuk ibu-ibu
ada di bawah. Insya Allah dari tempat ibu-ibu langsung ke bawah ke tempat kamar mandi. Selanjutnya pada acara hari ini nanti materinya akan disampaikan oleh beliau sampai jam 5. Tapi selebihnya nanti ada tanya jawab yang kita usahakan biar mungkin dibuat seperti ini biar ada dialog interaktif lebih baik. Mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau tanya bisa lewat tulisan kalau tidak bisa atau tidak berani untuk bertanya langsung. Tapi bagi yang berani bertanya langsung disediakan mic, langsung panjenengan bisa interaktif langsung tanya jawab sama beliau biar lebih puas. Dan silahkan seandainya bapak-bapak yang tidak bisa bahasa Indonesia pakai bahasa Jawa juga boleh, nanti tak terjemahkan insya Allah. Insya Allah seperti itu. Jadi kita buat santai saja. Ini nanti sampai jam 5 materinya dan selebihnya sampai jam 6 kurang seperempat nanti kita tanya jawab. Kemudian untuk selanjutnya mohon maaf sebelumnya, ini bagi panjenengan yang membawa HP mohon di mode pesawat dulu agar semua bisa berjalan dengan lancar. Semuanya ya, mungkin ini ada keterkaitan dengan para mas-mas yang membawa kamera-kamera tersebut. Dan yang terakhir pengumumannya adalah itu disediakan teh dan sedikit apa itu nanti bisa ambil langsung setelah kajian boleh, monggo dirahapi. Begitu info yang saya sampaikan. Ini untuk waktu selebihnya saya serahkan kepada Ustadz Aminur Bait. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kepada yang kami hormati para pengurus Yayasan Muslim Merapi. Merapi Merbabu no Merapi saja? Merapi saja, Yayasan Muslim Merapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi usaha mereka dan memberikan penjagaan mereka untuk selalu istiqomah di atas jalan kebenaran. Kepada yang kami hormati pula para tokoh masyarakat yang ada di Desa Mliwis, Mliwis, Kecamatan Cepogo. Masya Allah. Ini satu anugerah yang luar biasa. Beja-bejane dadi wong Cepogo. Ditunggoni pondok pesantren. Karena kalau dalam sebuah kampung kegiatan menghafalkan Al-Quran, taat kepada Allah, dan aneka program yang isinya belajar agama itu dilaksanakan, maka masyarakat akan terjaga pendidikannya. Sehingga ini Masya Allah ya, adik-adik yang ada di sini, yang paling muda usia berapa ini? 12 tahun. Ada yang 11 setengah enggak? Oh SD ada, Masya Allah. Mungkin kita enggak tahu, di antara mereka yang sekarang mungkin wajahnya masih culun-culun kayak gini ya. Nanti ternyata dewasa jadi ulama kibar, kita enggak tahu.
Kita doakan semoga nanti Cepogo punya tokoh masyarakat yang paham agama sehingga bisa memberikan pengarahan bagi para masyarakat. Ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Gimana Pak? Kurang dekat? Oh ganti. Ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau seorang ulama tabi'in yang pernah diasuh oleh Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Ummu Salamah niku sinten? Salah satu istri Nabi SAW. Kata Imam Hasan Al-Basri, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, menungso niku kados dene kewan. Manusia bisa berperilaku sebagaimana binatang kalau dia tidak dibimbing dengan ilmu agama. Makanya di setiap tempat ini sangat kita butuhkan. Sehingga kegiatan belajar mengajar ilmu agama ini kalau bisa menyebar di semua daerah. Jenengan bisa saksikan ya. Orang kalau nggak kenal ilmu agama, ketika dia berbuat sakarepe dhewe, Pak. Ono sing mendolimi yang lain, yang kuat mendolimi yang lemah. Kadang dia ngapusi, kadang utang orang bayar, utang lagi nggak bayar lagi, arisan ditilep dan seterusnya. Sehingga orang berpotensi untuk melakukan kejahatan ketika dia tidak kenal ilmu agama. Makanya dengan belajar ilmu agama, kita itu sebenarnya sedang memperbaiki diri agar bisa menjadi manusia yang lebih sesuai dengan aturan Allah. Nek ilmu agama itu diamalkan. Makanya para ulama mereka sangat menekankan agar kita tidak pernah lepas dari yang namanya belajar ilmu agama. Imam Ahmad bin Hambal, sinten Imam Ahmad menika? Muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau rahimahullah pernah mengatakan, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Sinau ilmu agama itu amalan yang tidak ada tandingannya bagi siapa yang niatnya lurus. Sehingga kita belajar juga perlu memperhatikan kondisi niat. Para santri belajar ilmu agama tujuannya apa? Tujuannya apa? Biar apa? Masuk surga. Masya Allah. Ketika orang itu belajar ilmu agama dengan niat yang lurus, kata beliau, la ya'diluhu syai', amal yang tidak ada tandingannya. Lalu para murid-murid beliau bertanya, wa ma sihhatun niyah? Lalu apa yang dimaksud dengan niat yang lurus itu wahai Imam Ahmad? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ayyatawadhu'a lil ilmi wa raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia punya niat dalam rangka untuk tawadhu di hadapan ilmu. Tawadhu di hadapan ilmu niku pripun Pak maksudnya? Ngajeni ilmu. Purun mendekat, mau untuk mendekat belajar. Mau untuk mendengarkan ceramah. Karena banyak orang yang dia nggak mau sama sekali. Ada pengajian di samping rumahnya, tinggal melangkah orang gelem. Pak. Wonten Pak seperti itu Pak. Di sekitar kita masih sangat banyak. Bahkan kadang dia mengingkari. Wes diundang, gak mau, kadang malah menolak, menghalang-halangi. Ada juga sebagian orang yang dia sudah mengetahui kebenaran di sini tempatnya. Tapi dia tidak mau untuk mengambilnya. Dan dia menolaknya. Dia lebih memilih, wah nek koyo ngene iki nanti suwe-suwe kebiasaan masyarakat jadi hilang. Maksudnya gimana? Kadang dia menjaga budaya, dengan niat menjaga budaya itu sampai memusuhi agama. Itu banyak Pak di sebagian daerah Pak.
Sehingga praktek pelanggaran misalnya kesyirikan, pelanggaran-pelanggaran moral itu kadang dilakukan, dan salah satu di antara cara untuk melestarikannya adalah mereka menolak kehadiran tokoh masyarakat yang mau menyebarkan ilmu agama. Dianggap ini bertentangan dengan budaya. Padahal kan ulama itu datang untuk dandani, bukan ngerusak. Dan tidak semua budaya manusia itu sejalan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang budayanya pakai pakaian yang enggak benar. Ada orang yang budayanya dia sajen kepada pohon misalnya. Dan budaya seperti ini budaya yang berbahaya. Karena tentu saja yang namanya manusia ketika beribadah, dia harus beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala semata. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat ini mengajarkan kalau jenengan mau memberikan sesajian, maksudnya adalah peribadatan, maka hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan cara seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena itu dengan belajar tahap demi tahap kita berusaha memperbaiki diri dan waraful jahli an nafsihi wa an ghairihi, menghilangkan ketidaktahuan dari diri kita dan orang lain yang ada di sekitar kita. Karena kita dilahirkan oleh ibu kita dalam kondisi apa, Pak? Tidak tahu apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Lanjutannya ayat gimana? La ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengenal apapun. Sehingga kita ketika lahir, apakah ada yang sudah hafal surat Al-Fatihah? Orang tuanya membuat pengumuman, alhamdulillah telah lahir putra saya yang pertama, saya kasih nama Ahmad dan dia sudah hafal surat Al-Baqarah. Ada bayi kayak gitu? Tidak ada ya? Kita semuanya ketika lahir dalam kondisi apa? Bodoh, gak ngerti apapun. Dan kita serta para ulama yang hebat seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ahmad, Imam Bukhari, nalikane lahir podo Pak, gak ngerti apa-apa. Tapi kok kenapa mereka bisa punya ilmu yang banyak dan bisa menerangi manusia dengan ilmunya? Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar bagi sebagian hamba dan Allah jauhkan dari karunia untuk sebagian hamba yang lain. Kita dengan Imam Nawawi itu sama-sama ketika lahir gak hafal apapun. Apakah Imam Nawawi ketika lahir di dunia ini beliau sudah hafal Arba'in Nawawi? Sudah belum, Pak? Belum ya? Apakah Imam Bukhari ketika lahir sudah hafal 100 hadis? Tidak. Atau Imam Syafi'i ketika lahir sudah hafal Matan Al-Muwatta? Juga tidak. Terus kenapa kok mereka bisa hebat? Kita dengan mereka sama-sama ketika lahir itu mulai dari nol, gak ngerti apapun. Tapi Masya Allah, Allah berikan anugerah kepada mereka. Sehingga mereka bisa mendapatkan banyak ilmu melalui proses belajar dengan sungguh-sungguh. Insya Allah yang ada di sini para santri sanggup seperti itu? Sanggup ya? Barangkali dulu waktu Imam Syafi'i masih dalam proses belajar, beliau itu nggak nyangka kalau ternyata madhab beliau akan sampai di Indonesia. Padahal beliau tinggal di mana? Beliau tinggal di mana? Pindah-pindah Pak Ustadz. Sebelumnya beliau di Mekah, kemudian pindah ke Baghdad, lalu balik lagi ke Mekah, kemudian setelah itu baru tinggal di Mesir dan meninggal di Mesir. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Barangkali dulu Imam Bukhari ketika beliau nulis kitab Sahih Bukhari, beliau nggak nyangka kalau kitab ini akan tersebar di seluruh penjuru dunia. Karya yang kita buat meskipun kecil, kalau itu dikasih semangat dengan ikhlas, bisa jadi Allah sebarkan meskipun kita tidak tahu sampai mana jangkauannya. Nah kita berharap ya, semoga ada di antara kita yang bisa menjadi ulama mendunia. Di Indonesia kan jarang ya. Kalau dulu ada Imam Nawawi Al-Bantani,
yang beliau tinggal di Mekah dan mengajar di Mekah, dan karya-karyanya berbahasa Arab juga sampai di negara kita. Kemudian juga ada beberapa ulama yang lainnya. Tapi belakangan ini kalau kita saksikan nampaknya yang dari Indonesia nggak ada ya. Siapa tokoh Indonesia yang internasional? Kalau Malaysia ada. Rektor Universitas Islam Madinah saat ini dari Malaysia. Berkebangsaan Malaysia atau berasal dari keturunan Melayu Malaysia. Tayyib. Wallahu alam apakah sudah diganti ataukah belum. Kita kembali ke sini. Jadi ini sebagai motivasi bagi kita semua agar kita bisa semakin rajin dalam belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari. Selanjutnya kita akan melihat sisi keberkahan dari hartanya para sahabat. Berkah itu apa sih Pak? Kita perlu melihat terlebih dahulu apa makna berkah. Berkah secara bahasa memiliki dua makna. Yang pertama adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Yang kedua az-ziyadatu wan numu, bertambah. Makna kata berkah ada dua, selalu bertambah dan isinya kebaikan yang banyak. Maka sesuatu yang menghasilkan banyak kebaikan dan dia terus bertambah, tidak pernah hilang manfaatnya, ini disebut sebagai sesuatu yang berkah. Contohnya Pak, contoh dalam makna bahasa, dalam bahasa Arab, sumur itu bahasa Arabnya apa sumur? Sumur apa bahasa Arabnya? Birkah. Sumur itu bahasa Arabnya apa? Birkah. Coba Anda lihat ya, sumur. Sumur itu kalau nggak pernah diambil airnya Pak, luber nggak Pak? Luber nggak? Tidak. Tapi diambil airnya bertahun-tahun tidak habis. Diambil airnya bertahun-tahun dia nggak habis, tidak pernah diambil nggak luber. Masya Allah ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah berupa sumur. Makanya orang Arab menyebutnya sebagai birkah karena memiliki banyak kebaikan dan terus tumbuh. Dijukuk tidak hilang, tumbuh lagi, diambil, tumbuh lagi. Itulah salah satu di antara makna keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menyebut air hujan dengan air yang berkah. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan aku turunkan dari langit ma'an mubarakan, air yang diberkahi. Apa yang dimaksud air yang diberkahi di sini? Air hujan. Kenapa disebut sebagai air yang diberkahi? Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan hujan itu sebagai sebab bumi ini tumbuh. Ada banyak pepohonan, ada banyak sekali rerumputan yang bermanfaat bagi makhluk hidup yang ada di sana. Tayyib. Karena itulah kita bisa memahami bahwa benda yang berkah adalah benda yang banyak memberikan kebaikan bagi yang lain dan kebaikannya itu selalu tumbuh dan berkembang. Artinya tidak habis. Sehingga harta yang berkah adalah harta yang banyak memberikan kebaikan dan dia terus bertambah. Artinya tidak habis. Manusia yang berkah adalah manusia yang banyak memberikan kebaikan dan dia terus istiqomah dalam memberikan kebaikan. Sehingga tidak mutung di tengah jalan. Nah, kita berlomba-lomba untuk menjadi manusia yang berkah. Karena manusia yang paling dicintai oleh Allah, salah satunya adalah yang banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Rasulullah SAW bersabda, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat sisi keberkahan dari hartanya sahabat. Seperti apa sih Pak keberkahan dari hartanya sahabat? Keberkahan dari hartanya sahabat itu bukan dimaknai
harta sahabat itu terus bertambah semakin banyak. Bukan demikian. Tapi sisi keberkahan hartanya sahabat adalah harta yang mereka miliki banyak mendatangkan kebaikan bagi perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk kegiatan fi sabilillah mendukung tersebarnya dakwah Islam. Itulah keberkahan hartanya para sahabat. Sehingga ketika mereka punya harta, itu Masya Allah dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung dakwah tersebarnya agama Islam. Sampai mereka gunakan untuk beli kendaraan agar bisa jihad. Mereka menyantuni orang-orang yang sedang belajar Islam, yang datang dari luar, sementara tidak punya nafkah, kemudian disantuni oleh para sahabat Ansor, dan aneka bentuk kemanfaatan yang lainnya. Nah, nanti kita akan sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan hal itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puncak keberkahan dari harta seorang hamba itu telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Dalam bentuk nopo Pak? Dalam bentuk sedekah jariyah. Nopo niku sedekah jariyah? Sebagaimana namanya, shadaqatun jariyah, artinya adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir. Jariyah artinya apa tadi? Jariyah artinya apa? Pahalanya terus mengalir. Shadaqatun jariyah berarti sedekah yang pahalanya terus mengalir. Apa itu bentuk sedekah jariyah? Para ulama mendefinisikan sedekah jariyah dengan istilah wakaf. Karena orang itu kalau wakaf, benda itu terus menghasilkan manfaat, pahalanya terus mengalir, selama benda itu dimanfaatkan tidak akan pernah putus. Itulah manfaat dari wakaf. Karena itu seperti keterangan Imam Ar-Rafi'i, salah seorang ulama madhab Syafi'iyah, Imam Ar-Rafi'i. Beliau pernah mengatakan, wa shadaqatun jariyah wa hiyal waqfu. Makna dari sedekah jariyah adalah wakaf. Karena tidak ada makna yang lain untuk sedekah jariyah selain wakaf. Bendanya bertahan, manfaatnya terus mengalir, nek dinggo rantek. Itulah wakaf. Makanya para ulama mengatakan syarat benda yang bisa dijadikan sebagai benda wakaf adalah benda itu kalau dimanfaatkan dia tidak habis. Contohnya apa Pak? Contohnya tanah, bangunan masjid, terus apalagi pelengkap-pelengkap yang ada di dalam masjid. Ada kipas angin, ada meja, ada kursi. Saksuwene barang seperti ini dipakai dan bermanfaat bagi masyarakat, maka orang yang wakaf akan terus mendapatkan pahala. Nah, para sahabat Nabi SAW itu, mereka adalah orang yang paling sregep, yang paling rajin dalam masalah wakaf. Sampai sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa." Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan secara finansial. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sing duwe duit illa waqafa, kecuali dia pernah wakaf. Sehingga semua sahabat yang kaya, semua sahabat yang punya kemampuan harta, mereka itu pasti pernah punya wakaf. Jenengan pun gadah wakaf dereng. Kalau bisa semua kita pernah punya wakaf. Meskipun misalnya ya, masjid ini butuh nopo toh Pak? Butuh mau bangun gedung TPA misalnya. Ya raketang urun 2 juta, 3 juta. Berarti kita punya sekian persen dari satu gedung itu. Selama gedung itu dipakai, kita punya sekian persen dari pahala
atas pemakaian gedung itu. Sehingga kalau tidak bisa utuh, minimal mengambil bagian. Makanya kalau ada pembukaan program seperti wakaf, kalau bisa di antara kita pernah wakaf. Baik, insya Allah sanggup ya seperti ini. Coba latihan ya, jadikan sebagai prinsip. Pokoknya ojo sampai aku mati kecuali sudah pernah wakaf. Sekecil apapun terlibat. Siapa yang ikhlas ketika wakaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan abadikan pahalanya sehingga sekalipun dia sudah meninggal dunia, pahalanya akan tetap terus mengalir. Baik, ini keberkahan pertama dari hartanya para sahabat. Sehingga dari perkataan sahabat Jabir bin Abdullah kita bisa melihat semangat sahabat ketika menggunakan hartanya. Dipakai untuk apa? Salah satunya adalah diabadikan harta itu untuk wakaf. Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan kecuali mereka pernah wakaf. Nah, kita kalau bisa juga seperti itu. Pokoknya ojo sampai mati kecuali pernah wakaf. Tapi ya hati-hati, utangnya dilunasi dhisik. Nek sek diutang, dirampungi dhisik, baru setelah itu jika masih ada sisa, silahkan melibatkan diri dalam kegiatan wakaf. Baik. Yang kedua, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat semangat dalam membantu orang lain. Bahkan sampai mereka itu punya prinsip yang disebut dengan ithar. Apa tadi? Apa? Ithar. Ithar itu apa, Pak? Ithar itu mendahulukan orang lain dalam masalah urusan dunia. Ithar artinya apa tadi? Mendahulukan orang lain dalam urusan apa? Dunia. Jadi kalau dalam urusan akhirat kita nggak boleh ithar. Kalau bisa rebutan. Dalam urusan akhirat jangan mendahulukan orang lain. Karena Allah perintahkan fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Sehingga dalam urusan akhirat kalau bisa rebutan. Makanya salah satu di antara kebiasaan yang kurang baik di masyarakat. Ada soft yang kosong di depan. Kemudian ini jamaah di belakang. Monggo, monggo. Keliru Pak nggih. Sing leres pripun Pak? Tak maju disi-disian. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fis saffil awal." Andaikan orang itu tahu apa nilai keistimewaan dan pahala besar ketika orang berhasil mendapatkan soft pertama. Sementara mereka tidak bisa mendapatkannya illa ayyastahimu, kecuali harus pakai undian, lastahamu, tentu mereka akan siap untuk undian. Yang berhak untuk dapat soft pertama yang menang undian. Yowis, aku tak melu undian. Kira-kira dikasih duit berapa orang kaya mau undian? Nek sing ra sugih dijak undian ini gampang saja. Tapi nek wong sugih, misalnya orang yang hartanya sampai triliunan dolar misalnya. Miliaran dolar. Lalu dia diajak untuk undian. Mong ganjarane sakmono, aku wis duwe. Tapi kalau dia ditunjukkan yang sejatinya, Masya Allah luar biasa, ternyata banyak sekali. Mungkin dia akan siap untuk undian. Saking besarnya pahala yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang mendapatkan di soft pertama. Mongko nek urusan akhirat jangan gunakan prinsip monggo jenengan mawon, keliru. Kalau urusan akhirat gunakan prinsip apa? Nek iso aku tak sing paring arep. Ya. Sehingga kita berlomba-lomba dalam mendapatkan kebaikan. Bagi para jamaah yang mau beramal silahkan kami dahulukan panjenengan. Kalau sudah tutup alhamdulillah. Sehingga dalam urusan akhirat kita saingan. Tapi untuk urusan dunia, kalau untuk urusan dunia
sahabat itu punya prinsip wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain meskipun sebenarnya dia sendiri itu butuh terhadap itu. Masya Allah Pak, kalau prinsip seperti ini diterapkan dalam dunia masyarakat, dalam kehidupan kita sehari-hari, rano sing jengene wong padu urusan donya itu rano Pak. Padahal penyebab pertama terjadinya pertikaian di antara masyarakat sebabnya apa Pak? Sebabnya apa? Rebutan donya. Nek wis pilihan lurah, Masya Allah. Bisa berantem antara satu padukuan dengan padukuan yang lain. Bisa bermusuhan antara satu kubu dengan kubu yang lain. Tonggo jadi padu gara-gara beda nomor. Sing siji milih pari, sing siji milih jagung. Zaman dhisik ngeten nggih. Sakniki kan nggak pakai lambang, langsung coblos orang. Nggih, leres Pak. Dulu orang bisa berantem, bahkan sekarang orang bisa berantem gara-gara masalah pilihan. Coba kalau pakai sistem tadi, urusan dunia persilahkan orang lain. Monggo nek jadi lurah jenengan mawon. Tumon Pak urip kaya ngono Pak. Kayaknya dunia kebalik ini ya. Mosok dadi lurah kok panjenengan mawon. Nek iso aku. Karena itulah dulu para sahabat Nabi SAW setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menunjuk ada berapa sahabat? 6 sahabat. Yang diketahui ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dari 6 sahabat ini mundur sehingga tinggal 2 orang, Ali dan Utsman. Semuanya mundur, tinggal 2 orang yang dicalonkan, Utsman bin Affan dan siapa? Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman sebagai ketua Dewan Formatur, beliau mengatakan seperti ini. Siapa di antara kalian yang mencalonkan temannya tak tunjuk jadi khalifah? Aneh betul? Ya? Siapa di antara kalian yang mencalonkan temannya langsung tak tunjuk jadi khalifah? Ali dan Utsman. Kalau salah satu bilang Utsman saja, langsung Ali jadi khalifah. Andaikan Utsman mengatakan, monggo Ali saja yang jadi khalifah, langsung dia ditunjuk jadi khalifah. Itu prinsip yang diterapkan oleh Abdurrahman bin Auf. Akhirnya begitu mereka mau saling mencalonkan, diam dia. Abdurrahman punya aturan kayak gitu. Siapa di antara kalian berdua, di antara Ali dan Utsman yang mencalonkan pasangannya, langsung saya tunjuk jadi khalifah. Tumon kayak gitu Pak di negara kita Pak. Nemu kayak gitu Pak? Tidak ada Pak. Karena dalam masalah urusan dunia, mereka itu mendahulukan yang lain. Sehingga para sahabat Ansor itu kenapa menjadi orang yang sangat semangat dalam menerima masyarakat muhajirin? Karena mereka punya prinsip, dahulukan orang lain dalam urusan dunia. Para ulama menyebutkan, ayat yang tadi kita baca, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain meskipun diri mereka sendiri sebenarnya butuh. Ayat ini turun berkaitan dengan sebuah peristiwa. Datang orang menjadi tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sesuatu yang bisa dipakai untuk suguhan. Akhirnya beliau tawarkan kepada para sahabat. Siapa di antara kalian yang sanggup menjamu tamu saya? Angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Baik, silahkan tolong nanti tamu ini ajak kau ke rumah. Ajak dia ke rumah, jamu dia. Padahal dia itu tidak tahu di rumah ada makanan atau tidak. Tapi rodok nekat. Ya. Akhirnya diajak. Sebelum sampai rumah, dia tanya ke istrinya. Dia belum tahu, dia nggak tanya lewat WA atau telepon istrinya dulu. Langsung diajak tamu itu pulang ke rumah. Tanya ke istrinya, masih punya roti berapa? Cuman 1 lempeng. Karena dulu kan makanan dalam bentuk roti ya. Hanya tinggal 1 lempeng. Setengah untuk kamu, setengah untuk saya dan anak-anak. Baik, anak-anak suruh tidur semua. Seluruh anak-anak ditidurkan. Enggak makan malam Pak. Mungkin perutnya kerucukan, enggak apa-apa, yang penting kon turu kabeh. Orang kalau lapar
dipakai tidur, gampang tidur apa susah tidur, Pak? Susah. Tapi harus diperjuangkan, pokoknya kudu iso turu. Setelah mereka tidur, istrinya menyuguhkan 1 lempeng roti tadi. Dibagi 2, setengah untuk tamunya, setengah untuk tuan rumah. Tamunya makan, lampu dimatikan, klutak-klutik, berpura-pura dia makan. Tuan rumah pura-pura makan. Selesai tamunya makan, masih mau tambah enggak? Ini saya masih punya setengah, dikasihkan setengah. Akhirnya 1 roti tadi dimakan oleh tamu semuanya. Dia dan keluarganya enggak makan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain meskipun dia sendiri butuh. Enggak ada di tempat kita, Pak, prinsip seperti itu, Pak. Kalaupun ada 1001, Masya Allah. Sehingga dalam urusan dunia, neiso aku. Tapi kalau bagi para sahabat dalam urusan dunia, monggo panjenengan. Saya tak di belakang saja. Sanggup seperti itu. Santri kalau makan rebutan atau mendahulukan yang lain? Ya? Kalau makan gimana santri? Rebutan. Masya Allah. Tergantung lauknya ya. Nek tahu tempe monggo panjenengan. Nek iwak pite, wah beda meneh ya. Pokoknya ini iso aku untuk loro. Subhanallah. Nggak usah rebutan ya para santri. Keberkahan itu datang di saat Anda menikmati bareng-bareng. Di saat antum menikmati bareng-bareng tanpa rebutan, keberkahan itu Allah turunkan. Tapi kalau rebutan, Allah cabut keberkahan itu. Makanya biar makannya itu semakin berkah, santri kalau makan dia apakan? Nah, dibuat bareng-bareng, jangan ada yang rebutan. Memang kita juga nggak tahu Ustadz ya. Santri itu semangatnya kalau makan Masya Allah dokoh ya. Nggak iso kok kudu mangan oke. Saya itu masih ingat dulu waktu di pondok. Jadi kita makan kan jam 7 persis. Itu ada yang nyuci baju di sungai Pak. Jaraknya dari pondok ke sungai ya kurang lebih 300 meter. Dia lupa itu lari pakainya ditinggal. Lari dia. Ngejar pokoknya yang penting bisa dapat makan. Sarapan. Alhamdulillah masih turah saide. Dia masih beruntung bisa dapat sarapan. Tayyib. Jadi kedepankan prinsip semua harus makan, tidak boleh rebutan. Insya Allah itu mendatangkan keberkahan. Makannya sepiring bersama, satu nampan bersama atau piring satu-satu? Piring satu-satu. Jangan rebutan ya. Tayyib. Kembali ke sini. Karena itulah pada waktu para sahabat muhajirin sampai di kota Madinah. Sahabat Ansar mengatakan kepada Nabi SAW, Iqsimu bainana nakhil. Ya Rasulullah, tolong bagi kebun kurma kami dengan teman-teman kami, dengan para saudara-saudara kami. Kami punya kebun kurma sekian hektar, tolong dibagi. Sekian untuk kami, sekian untuk muhajirin. Faqala la. Kata Nabi SAW, jangan seperti ini. Beliau SAW menolak. Masya Allah ya. Pendatang baru tiba di kota Madinah, langsung ditawari kebun kurma. Kalau ada tamu misalnya ya, datang ke Boyolali. Ada nggak Pak langsung ditawari sapi Pak? Susunya mawon, Masya Allah. Niki kula nggak ada sapi sedoso, monggo Bapak mau pilih yang mana? Ada kayak gitu Pak? Nggak ada ya? Belum ya? Mau dipraktekkan di sini? Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, lah jangan kayak gini. Karena para sahabat muhajirin itu nggak ngerti bagaimana cara bertani kurma, nggak ngerti mereka. Sehingga mereka kalau dipasrai kebun kurma, mereka juga nggak bisa nggarap. Saya kadang membayangkan ketika membaca hadis ini. Wah ini misalnya ada orang Jawa main ke Pekanbaru, tiba-tiba langsung ditawari kebun sawit. Mereka nggak ngerti gimana cara ngelola kebun sawit. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, lah jangan. Lalu kalau begitu, faqalu, lalu kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah,
takfunal mauna wa nusyrikukum fi tamrah. Kalau begitu ya Rasulullah, teman-teman kita muhajirin, saudara-saudara kita muhajirin, silahkan kerja di tempat kami. Nanti kita bagi hasil. Kemudian mereka mengatakan, qalu sami'na wa ata'na. Kalau begini saya bersedia. Sehingga para sahabat muhajirin, pada waktu mereka tiba di Madinah, mereka itu tidak membawa harta sepeser pun. Ditanggung oleh sahabat Ansor, perjuangan mereka Masya Allah, mereka sampai memberikan apapun yang mereka punya dalam rangka untuk menyambut sahabat muhajirin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, sampai di antara mereka itu ada yang berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tolong ya, adik-adik yang berada di luar, nggak boleh main peta umpet. Tenang, ikut ngaji. Jangan lari-lari ya. Panitia bisa dibantu. Panitia yang ada di luar bisa dibantu. Tolong yang adik-adik di luar bisa tenang ikut ngaji. Nggak boleh lari-lari. Baik, kita lanjutkan. Dulu ada salah satu di antara sahabat Ansor yang beliau itu berdoa kepada Allah agar tidak menjadi orang miskin. Siapa namanya? Ada yang tahu? Sebutkan sahabat Ansor yang berdoa kepada Allah agar tidak menjadi orang miskin. Bukan Abdurrahman bin Auf. Sahabat Ansor. Kalau Abdurrahman bin Auf ini muhajirin. Sa'ad, bukan Sa'ad bin Rabi. Meleset dikit Pak. Ada hadiahnya yang bisa jawab. Sa'ad bin Mu'ad, meleset lagi. Kurang dikit. Masya Allah, barakallahu fikum. Tadi suaranya di mana tadi? Ada suaranya nggak ada orangnya? Oh, Sa'ad bin Ubadah. Kelas berapa Mas? Luar kota, Masya Allah. Dapat hadiah ya. Baik. Ini isinya kalau nggak salah sarung. Baik. Ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Beliau adalah Sayyidul Khazraj, pemuka suku Khazraj. Apa yang terjadi pada beliau radhiyallahu anhu? Beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la yasluhunil qalil wala aslahu alayya. Ya Allah, aku tidak boleh jadi orang miskin dan aku enggak layak jadi orang miskin. Pernah doa kayak gitu Ustaz? Oh derek, Masya Allah. Biasanya isi doanya apa Ustaz? Rahasia ya? Rahasia ya. Doa itu rahasia ya. Baik. Ya Allah, aku tidak layak jadi orang miskin dan aku enggak mau jadi orang miskin. Masya Allah. Pak Ustadz itu boleh enggak ditiru Pak Ustadz? Kalau ditiru Arab gopo. Kenapa Sa'ad bin Ubadah berdoa seperti itu? Karena beliau radhiyallahu anhu itu punya tekad. Pokoknya selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah, beliau ingin mencukupi kebutuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Makanya Sa'ad bin siapa tadi? Ubadah. Beliau salah satu di antara sahabat yang banyak memberikan bahan makanan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan istri-istri beliau. Mencukupi kebutuhan Rasulullah SAW. Punya tekad untuk mencukupi kebutuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para istri-istri Rasulullah SAW dan keluarga beliau. Sehingga perjuangan beliau luar biasa sampai diceritakan. Para sahabat itu kan punya kebiasaan. Barisa mulai dari masjid karo nyangking wong. Ayo ning omahku mangan. Itu kebiasaan sahabat. Setelah Isya pulang karo nyangking santri, ayo mangan ning nggon aku. Ada di sini? Yang lain meri. Sahabat seperti itu. Ashabus Sufa, para pendatang yang tinggal di dalam Masjid Nabawi, mereka itu kan bukan orang yang berkemampuan. Sehingga tidak ada makanan yang mereka miliki kalau tidak dikasih oleh orang Ansar. Kebiasaan mereka nyangking pulang itu, ayo pulang ke rumah. Makan di rumah.
Ada yang bawa 2 orang, ada yang bawa 3 orang, ada yang bawa sekian orang. Sa'ad bin Ubadah itu membawa 80 orang. Ya meskipun barangkali tidak setiap hari. Tapi beliau sering membawa puluhan orang. Pernah sampai membawa 80 orang. Ayo makan bareng-bareng di rumah saya. Dan itu jadi kebiasaan mereka. Karena kan yang datang ke Madinah untuk belajar Islam itu kan jumlahnya ratusan. Ya kadang banyak, kadang sedikit, dan mereka tinggal di Masjid Nabawi. Apa Nabi SAW nggak sediakan penginapan di luar? Nggak ada, Pak. Adanya cuma masjid dan dikasih balkon. Dan ini salah satu di antara bagian dari kesempurnaan hikmah Allah. Jazirah Arab itu kan jarang hujan. Jarang sekali hujan. Jadi kalaupun hujan ya itu sesekali, dalam setahun mungkin sekian kali. Jarang hujan. Makanya mereka tinggal di bawah balkon. Itu fungsinya cuma nutupi biar nggak kepanasan. Kalau malam tidak kena embun, tinggal di bawahnya. Ketika para sahabat pulang sholat isya, nyangking 2 orang, nyangking 3 orang. Sa'ad bin Ubadah bisa membawa 80 orang. Karena beliau punya tekad, ingin melayani muhajirin semaksimal yang beliau mampu. Coba kalau para santri diterapkan kayak gitu, mau enggak? Ya, mau enggak? Kesenengan. Lawe beda kok ya. Ning pondok tahu tempe karo lele. Di sini apa? Komplit, Masya Allah. Sayuran murah ya. Nasi sayur ya. Komplit. Baik. Dengan cara demikian, maka mereka bisa saling sepenanggungan. Makanya para sahabat Nabi SAW, mereka memaksimalkan harta yang mereka miliki dalam rangka untuk menjamin antara satu dengan yang lainnya. Subhanallah. Ini kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Masya Allah, akan menghasilkan hidup yang sangat nyaman. Jemaah. Sa'ad bin Ubadah ini termasuk sahabat yang kaya. Dan beliau banyak menderma. Dan ayahnya terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Sehingga memang sudah turunan wong dermawan. Bapak ini dermawan, kakeknya dermawan, Sa'ad bin Ubadah juga orang yang dermawan. Baik. Selanjutnya, di antara contoh bentuk keberkahan harta para sahabat Nabi SAW. Mereka adalah orang yang sangat komitmen untuk menyelesaikan kewajiban kepada orang lain. Sehingga nek duwe utang atau kewajiban kepada orang lain yang belum selesai, tekad mereka kuat. Pokoknya tuduh rampung sebisanya. Selesai sebisanya. Dulu ada sahabat yang bernama Zubair ibnul Awwam. Zubair bin Awwam ini suaminya siapa? Beliau punya istri namanya siapa? Asma bintu Abi Bakrin. Sehingga Zubair bin Awam adalah mantune sinten, Pak? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam karena beliau ini orang yang sangat jujur dan amanah, sering dititipi sama orang. Mas kula titip niki, titip, dan beliau selalu punya prinsip begini, daripada nanti saya jaga, wis gini saja, ini tak pakai dengan akad utang. Gak usah titip, wis tak pakai, nanti tak ganti. Akhirnya gara-gara itu sampai utang beliau menjadi sangat banyak. Bukan karena sengaja utang, tapi ada orang yang titip, daripada nanti saya jaga, lebih baik tak utang saja. Dah nanti akan saya kembalikan. Karena diutang dengan titip niku benten gitu. Kalau titip kan kudu jaga, jangan sampai rusak. Dan kita tidak tahu kapan orangnya akan ngambil. Tapi kalau utang, ini bisa saya pakai, bebas terserah saya. Tapi saya punya kewajiban untuk mengembalikan yang semisal. Sampai akhirnya ketika Zubair bin Awam meninggal dunia, utang itu belum lunas. Beliau terlilit utang dalam jumlah yang sangat banyak hingga beliau meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal dunia, pesan sama putranya.
bayi pertama yang lahir ketika hijrah. Siapa namanya? Siapa namanya? Abdullah bin Zubair. Kamu berdoa kepada Allah. Karena aku sering berdoa kepada Allah. Ya Rabbaz Zubair. Wahai penciptanya Zubair. Wahai zat yang mengatur kehidupan Zubair. Iqdi anni daina. Lunasi utangku ya Allah. Minta kepada Allah dengan serius. Dan ketika memanggil, itu memanggil dengan panggilan tadi. Wahai Robnya Zubair. Wahai penciptanya Zubair. Karena nama beliau siapa? Zubair. Nek jenengan duwe utang, misalnya yang utang namanya Walidi. Wahai Rob Walidi. Gak pantas ya pakai bahasa Arab. Wahai penciptanya Walidi. Lunasi utangku. Sehingga kita minta kepada Allah bagi yang punya kewajiban yang belum selesai. Minta kepada Allah agar segera diselesaikan kewajibannya sebelum mati. Namun sampai meninggal dunia, utang itu belum selesai. Kemudian Abdullah bin Zubair ditinggali oleh ayahnya berupa apa? Sebidang tanah yang ada di daerah Gobah. Gobah ini ku pundi Pak? Pokoknya yang Madinah gitu aja. Gobah ini daerah yang masih banyak semak-semaknya. Makanya disebut Gobah. Gobah itu artinya hutan. Karena di situ banyak semak belukar sehingga seperti hutan. Tapi hutan Madinah dengan hutan Cepogo beda nggih Pak? Luwih rungkut hutan Cepogo. Kemudian tanah di Gobah itu dijual oleh Abdullah bin Zubair yang dulu ketika bapaknya beli itu harganya misalnya sebut 1.000 dinar atau 1.000 dirham misalnya. Dijual itu dia bisa menjual dengan 10 kali lipat dari harga belinya. Dari hasil itu kemudian dipakai untuk nutupi utang. Selesai nutupi utang masih ada sisa yang digunakan untuk warisan bagi anak-anaknya dan istrinya Zubair bin Awam. Imam Bukhari menyebutkan kisah ini dalam sahihnya. Lalu dikasih judul bab min barakati malil mujahid. Bab keberkahan hartanya mujahid. Disebut dengan apa jemaah? Keberkahan harta mujahid. Dari mana keberkahan itu? Semangat beliau untuk melunasi utang, melunasi kewajiban. Sesuatu yang sedikit bisa jadi banyak dan cukup bahkan sampai turah-turah. Itulah bentuk keberkahan harta seorang hamba. Salah satunya dari itu. Maka ada sebagian orang yang dia putus asa. Pak Ustadz, aku wis entek-entekan, karek tanah siji. Saya sudah, Masya Allah ya, utang ini belum habis-habis, tinggal properti ini. Ada pekarangan, di situ ada rumahnya, tinggal itu yang saya tinggali. Sudah nggak ada yang lainnya. Jangan putus asa. Sudah ada kejadian di masa silam orang yang seperti itu di kalangan sahabat. Tapi karena seriusnya mereka dalam semangat untuk menutupi kewajibannya, Allah Subhanahu wa taala tolong dan membantunya. Baik. Ini solusi bagi teman-teman yang barangkali KPR belum lunas ya. Leasing kendaraan belum kelar. Miliki tekad yang kuat untuk menunaikan dan menyelesaikannya, semoga dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun cekap nih Pak. Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khairan Ustaz Ammi. Alhamdulillah materi sudah disampaikan. Insyaallah begitu banyak yang bisa kita ambil faedahnya. Untuk menyingkat waktu, langsung saja mungkin bagi panjenengan sedaya yang pengen tanya bisa langsung. Kami prioritaskan yang langsung pakai mic dulu biar lebih detail. Monggo, monggo Pak Sumono dulu, monggo. Pegang sepuhin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Tat, ini sebenarnya pertanyaan tadi yang dari Salatiga Pak. dari Salatiga. Ngejar ke sini Pak ya. Ngejar ke sini. Nanti mau ikut ke Jogja enggak Pak? Insya Allah. Insya Allah lain waktu. Tadi pertanyaan saya belum terjawab. Saya ngacung berkali-kali enggak diberi kesempatan di Salatiga.
Pertanyaan saya, karena kaitannya dengan dua materi tadi dan sekarang, tentang keberkahan harta begitu. Terus terang anak itu ASN. Nah, dalam melaksanakan tugas, kami itu ada aturan-aturan, kami guru. Sehingga ada sesuatu yang harus dipenuhi, terutama dalam memberikan nilai kepada siswa. Kita semua terbentur pada KKM. Kriteria Mengajar. keberhasilan minimal. Sementara anak itu tidak mampu mencapai angka tertentu, nggak mampu. Kita harus menuliskan di nilai itu sekian. Nah, gaji yang saya terima itu gimana? Karena apa? Saya harus memberikan nilai KKM itu. Sementara anak nggak mampu, mau menaikkan nggak, mau tidak menaikkan nggak berani, sehingga harus kami naikkan. Karena kami terbentur pada sistem yang seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, di kantor kami itu seringkali ada acara makan-makan. Misalnya pas ini ulang tahun guru, makan. Ini makan. Nah, kami nggak tahu ini dana dari mana kok makan ini. Ini halal atau tidak? Kok ya ora lemu-lemu nggih, Pak? Jadi ada acara sedikit aja makan-makan gitu loh. Dan kami menikmatinya gitu loh. Lah nara mangan yo ngelek lah niku. Lah ini halal atau tidak? Berkah atau tidak? Jazakum khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu dulu nggih. Ya, satu-satu dulu. Mungkin sebagai solusi untuk pertanyaan yang kedua, Pak. Jika ada pengumuman besok mau makan-makan, jenengan poso mawon. Insya Allah tidak terpengaruh ya. Baik, kita akan bahas yang pertama ya. Dan ini memang salah satu fenomena dalam dunia pendidikan. Jadi kita itu kan diminta sebagai guru, sebagai misalnya pengampu mata pelajaran, kalau bisa semua siswa itu naik kelas. Ojo sampai ada lembaga pendidikan yang siswanya tidak naik kelas. Apalagi nggak lulus, itu jangan sampai. Sehingga ketika memberikan nilai pada KKM, kemampuan minimal bagi siswa, rata-rata guru itu main katrol. Yang seharusnya sebenarnya nilai dia itu 4, Pak. Minimal KKM misalnya 7,5 misalnya. Anak ini layak dikasih nilai 4. Tapi masa nengkon dinikahi nilai 4, orang munggah. Akhirnya apa? Dikatrol jadi nilai 7,5. Dikasih nilai minimal. Itu kira-kira boleh atau tidak? Jadi begini ya, begini. Dalam memberikan penilaian, itu ada 2 prinsip. Ada adil, ada fadl. Apa namanya? Adil, satunya apa? Fadl. Sikap yang diwajibkan untuk dilakukan itu adil. Sedangkan fadl itu sifatnya anjuran, tidak wajib. Sifatnya apa? Anjuran. Contoh misalnya ya. Saya punya 5 karyawan. Saya janjikan semua karyawan saya harus bekerja dari mulai Senin sampai Jumat, Sabtu Ahad libur, masuk jam 8, pulang jam 5. Semuanya kerja bersama. Gaji saya tetapkan setiap bulan 2 juta. Akhir bulan saya gaji 2 juta ke masing-masing. Ada 1 orang yang saya kasih 3 juta. Kalau 1 orang ini saya gaji 3 juta, apakah ini dolim atau tidak? Dolim atau tidak? Saya ulang ya. Semuanya saya kasih gaji berapa? 2 juta. Sesuai perjanjian, 2 juta, 2 juta. 1 karyawan saya kasih gaji 3 juta. Padahal mereka kerjanya sama. Kerjanya sama, masuknya sama, juga nggak ada yang pernah bolos selama 1 bulan, sama semuanya. Tapi salah satu saya kasih gaji 3 juta. Ini adil atau tidak? Adil atau tidak? Tidak, ini tidak adil. Berarti dolim dong Pak? Tidak dolim. Loh tidak adil kok tidak dolim, terus nopo nih? Itu namanya fadl. Saya ngasih lebih kepada karyawan saya sesuai dengan kebijakan yang saya berikan.
Ya terserah saya. Dan itu tidak disebut dolim. Kenapa kok tidak disebut dolim? Kan saya tidak mengurangi hak siapapun. Beda kalau begini. Si A dapat gaji 2 juta. Lalu saya ambil, kamu 1 juta saja ya. Yang 1 juta saya kasihkan ke si B. Sehingga gaji si B jadi 3 juta. Nah itu saya mendolimi si A. Karena apa? Mereka kerja bareng, sementara hak A tidak kami tunaikan, sehingga saya mendolimi si A. Paham di sini Pak? Paham ya? Baik. Tapi kalau semuanya saya kasih gaji sesuai perjanjian, berarti kan tidak ada yang saya dolimi. Loh itu kok si B dapat 3 juta Pak? Lah kamu dapat berapa? 2 juta. Perjanjian kita berapa? 2 juta. Ini kan sudah sesuai perjanjian. Saya tidak mengurangi hak kamu. Maka saya tidak mendolimi kamu. Nah terus kenapa si B dikasih lebih? Ya terserah saya, duitku kok. Mau saya kasih nggak saya kasih kan duit saya. Paham di sini? Ini yang disebut dengan apa tadi? Fadl. Fadl itu ngasih lebih. Sedangkan adil itu memberi sesuai porsi. Dolim itu kalau mengurangi porsi. Paham di sini jamaah? Baik. Maka guru disebut dolim. Kalau ada siswa yang dia layak dikasih nilai 9. Tapi ketika Anda lihat mukanya, wah nek koyo ngene kayak nilai 9 kok aku loro ati. Akhirnya didono jadi 8, dolim nih. Kenapa kau dolim? Anda mengurangi hak dia. Wong dia haknya 9 kok dikasih 8. Apalagi ketika 9 itu dikekno koncone. Sudah, ini 9 tak turunkan jadi 8. Yang 1 tak sumbangkan ke temannya. Dolim ini. 9 tetap 9. Tidak boleh dikurangi. Nah yang nggak mampu ini, yang seharusnya dapat 4, aku mesano karo awakmu, tak kasih lebih, tak tambahi. Ini bukan dolim, ini fadl namanya. Lego Pak, apa nggak nipu Pak? Apa nggak nipu? Nilai itu kan haknya guru. Bagi saya, kamu bisa seperti ini sudah 7,5. Yang terserah saya yang menilai. Begitu ya. Pada waktu saya skripsi, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah ya. Dosen pembimbingnya ini masya Allah gampang banget. Mas, jadi dia bilang ke saya, kalau dosen yang lain mungkin agak rumit ketika skripsi. Saya itu penting begini, skripsi itu mahasiswa seperti mengenal alat, oh iki pisau itu dipakai ngiris, sudah selesai, lulus dia. Bagi yang lain suruh buat alat, ini ada pisau ya, kamu buat pisau yang semisal. Itu dosen yang lain. Alhamdulillah saya nggak dapat dosen yang lain. Sehingga waktu kita TA selesai, yang penting pokoknya target ini dapat, kamu saya anggap lulus. Dapat, selesai Pak lulus. Kan terserah dosennya. Terserah guru yang ngajar. Sehingga bagi saya misalnya ya, KKM minimal 7,5. Saya anggap berapapun kemampuan siswa, itu adalah nilai minimal. Sehingga meskipun dia seharusnya dinilai 4, tapi kita katrol dari 7,5, itu enggak dolim Pak, itu fadl. Dan fadl seperti ini hukumnya dianjurkan. Anda berbuat baik kepada para santri. Alhamdulillah. Lego, Pak Guru lego. Alhamdulillah. Ini Berarti ini membuka ASN hampir semua guru. Sudah tidak rahasia lagi mungkin. sudah tidak ada rahasia lagi. Ini udah diketahui oleh umum. Kayaknya tidak cuman ASN juga, tidak cuman sekolah di negeri, di swasta juga seperti itu. Karena kan kita punya prinsip, tidak boleh ada siswa yang nggak naik kelas. Selama dia siswa yang normal, ikut kegiatan KBM normal, meskipun kemampuannya lebih rendah dibandingkan yang lain, lalu guru ngasih nilai dengan cara katrol, itu tidak termasuk bersikap dolim. Beda dengan tadi, sing pinter diduno nilai ini, dikekno sing rodok rapinter ya, dalam kurung goblok misalnya. Ya kan gak sopan tuh yang ngomong kayak gitu ya. Ojo dibaleni ya. Lalu biar dia naik, nggak boleh yang kayak gitu. Berikan ini sesuai haknya, yang belum dapat nilai atas, Anda tambahkan, itu kebijakan guru. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi apa Pak?
Pak Sumono. Yang kedua masalah makan-makan. Ya, Oh, saya kasih solusi, beliau puasa saja. Jadi kalau memang itu dari dana pribadi Pak, silahkan ikut terlibat. Tapi kalau dari dana bos, Dana pemerintah. dana pemerintah, ya Anggaran ke situ, Pak. enggak ada ya. Nggak ada. Untuk Bukan ulang dana tahun. pribadi itu. Sing ulang tahun si Ulang A tahun kok njaluk tuh. sekolahannya, Pak. Oh, yang ulang Oh, tahun ulang tahun sekolahannya. sekolah. Ada dana bos, aturan bos boleh dipakai ulang tahun sekolah gitu. Enggak ada ya? Itu dana igu-iguhan, Ustaz. Dana igu-iguhan. Igu-iguan itu napa? Yo piye len selimpet piye lah. Oh, ngoten. Rasa Ada, dijelaskan. Koyak kayu loh. Koyak kayu. Sudah jelas, insya Allah tidak usah dijelaskan. Wong Jogja ra gak ngerti koyak kaya, Pak. Baik, Nabi SAW ngasih saran. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat. Sing halal jelas, sing haram jelas. Antara halal haram ono sing syubhat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Akeh wong sing gak ngerti perkara syubhat. Makanya beliau kasih saran, kalau sesuatu itu syubhat, jangan nekat. Ibaratnya begini, iki jalan apik, iki jalan bahaya. Jelas, sing kanan jalan apik, sing kiri jalan bahaya. Nek sampean nekat lewat kiri nyemplung jurang. Kalau kanan insya Allah selamat sampai tujuan. Tengah niki gak jelas. Ada banyak semak-semak. Boh niku isine jurang atau banyak kewan yang berbisa, kita tidak tahu. Sebagai muslim, sebagai orang yang berakal, milih sing pundi, Pak? Milih sing pundi? Serong kanan. Karena tengah ini kenapa? Kita nggak boleh milih. Ini belum tentu menyelamatkan. Bisa jadi kalau itu bahaya. Ngerti-ngerti kepelosok, wah malah kejeblus semak-semak raiso munggang. Sederhananya kayak gitu. Syubhat itu bisa jadi berpotensi bahaya. Meskipun kita tidak tahu. Makanya Nabi SAW menyarankan, "Famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdi." Siapa yang menghindari perkara syubhat, maka berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Saya boleh agak panjang ini, Pak Mul. Monggo ya. Menyelamatkan kehormatannya maksudnya gimana, Pak? Kadang begini ya, di masyarakat itu kita jumpai ada orang yang disuudoni sama orang lain. Ada orang misalnya ya, karo tonggone niku Pak, paling dunyane ora apik. Sehingga ketika tetangganya menilai dia itu suudon, paling-paling yo oleh kaya ngono ku Mas. Lah kenapa tuh? Ngerawati induk. Tahu induk? At-tuyula. Paling-paling mau ngerawati induk. Orang jadi curiga. Apalagi ketika orang itu curiga sampai terlalu mendalam. Wah, iku oleh korupsi loh iku. Iku oleh njukuk uang duitnya negara. Iku senengane wong njukuk duitnya wong liya dan seterusnya. Tidak selamat kehormatannya gara-gara dia terlalu rajin mengambil syubhat. Itu bisa Allah jadikan masyarakat menilai buruk kepada orang ini. Makanya kalau kita mau menjaga kehormatan, hindari yang seperti ini. Karena itulah jamaah yang dimulakan Allah, realita di masyarakat, orang yang banyak mengambil harta orang lain, rata-rata yang mengambil harta negara, rata-rata dia nggak memasyarakat. Pasti dia mengisolasi diri, isin ketemu wong. Isin itu Pak, malu dia. Kenapa? Nanti kalau saya ke masjid, wong do curiga dengan penghasilan saya. Lah Bapak pegawaiannya apa? Saya itu pekerjaannya kayak gini. Oh pantas saja dicurigai sama orang. Wong dia terlalu banyak bersinggungan dengan yang namanya korupsi. Ada beberapa tetangga, dia itu jarang keluar rumah, itu jarang. Sugih, omahe gede, fasilitasnya banyak, randuwe tonggo, bahagia dari mana? Orang kalau nggak punya tetangga, nyaman nggak Pak hidupnya?
Yang dia temui paling cuman anak, istrinya, keluarganya. Cuman itu aja, saupek sih. Di dalam rumah terus, jarang keluar. Wong iki wedi metu. Semua masyarakat menilai dunyane elek. Dicurigai oleh masyarakat. Bahagia dari mana orang kayak gini? Lain kalau manusia itu memasyarakat. Di sini nggak punya lawan, di sini nggak punya lawan, semuanya bisa menerima dengan tenang, masya Allah. Meskipun tiap hari mangane mong telo, lawe ayam misalnya, insya Allah bahagia ya. Baik. Monggo tadi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Latif dari Boyolali. Mau bertanya Ustadz untuk korelasi pekerjaan kita gitu. Misalkan seseorang itu bekerja, kalau kita memandangnya memang sudah halal, misalkan berdagang atau mungkin memang pekerjaan yang tidak ada maksiatnya. Tapi ada kasus bahwa orang melihat keluarganya kok tidak, kayak mungkin keluarganya kayak broken gitu. Nah itu saya pernah ditanya itu, Mas itu si A kerjaannya halal, tapi kok kenapa kok keluarganya broken? Jadi apakah seperti itu bisa ada korelasi? Misalkan kita kalau orang itu pekerjaannya yang tidak baik, mungkin langsung ada nggih, oh ini pekerjaannya maling misalkan, nanti keluarganya seperti ini misalkan seperti itu. Tapi ketika yang menjadi pertanyaanku, pekerjaannya kita lihat bagus, halal, mungkin thayyib, tapi kok ada korelasi dengan yang terbalik dengan keadaan keluarganya seperti itu. Penjelasan seperti itu seperti gimana, Tat? Mohon penjelasannya. Terima Masya kasih. Allah, baik. Baik. Ya meskipun ini sebenarnya perlu diulang nggak pertanyaannya? Tidak ya, pemirsa yang di NB Channel sudah lihat ya. Baik. Ini tolong yang duduknya yang rapi ini masuk TV ini teman-teman. Tuh loh lihat di syuting tuh. Nah. Jadi kalau senyum sambil ditutup mulutnya ya. Masuk TV ini. Baik. Ya sebenarnya memang ini lintas fikih ya. Kalau kita bahas masalah halal haram ini di kajian fikih muamalah. Tapi kalau kita bahas masalah perceraian ini di fikih usroh. Cuman ada sebagian orang yang punya anggapan. Biasanya Mas, nek pendapatannya ora apik, dia mendapatkan uang dengan cara yang enggak benar. Biasanya rodok panas suasana rumah tangganya. Sehingga uangnya cepat habis, mbah sapa sing ngentekno, sampai ada istilah duit setan dipangan demit. Bedanya setan yang demit apa? Lihat di kamus ya. Jadi orang kadang suudzon dengan seperti itu sampai arahnya ke sana. Lah terus kalau misalnya, Pak ini keluarganya, ini pendapatannya baik-baik saja. Dia kerja di dunia yang halal, tidak ada sesuatu yang haram. Kok tetap keluarganya pisah? Ya berarti memang tidak ada hubungannya. Meskipun kadang ada hubungannya. Yang terkadang ada hubungannya dalam kasus tertentu bisa jadi tidak ada hubungannya. Dulu ada sebagian sahabat yang mereka bercerai dengan istrinya. Dan beberapa sahabat mereka juga bercerai. Padahal kita yakin kan tidak mungkin sahabat pendapatannya haram. Mungkin tidak sahabat pendapatannya haram? Menghindar sekali mereka. Tapi kenapa kok terjadi perceraian? Ya nggak ada hubungan antara pendapatan dengan pernikahan. Sebutkan nama sahabat yang paling banyak bercerai. Dapat hadiah. Sebutkan nama sahabat yang paling sering cerai. Tapi rasa ditiru ya. Yus ngono tak praktek Pak Ustadz. Ojo, ini nggak ngajari. Ada? Masya Allah, betul sekali. Mana yang jawab tadi? Barakallahu fikum. Dapat hadiah Ustaz. Dapat hadiah. Ya. Beliau adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi SAW. Lewat mana? Kanan atau kiri? Lewat kanan ya. Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma itu disebut oleh ayahnya sendiri. Ya ayuhan nas, waktu Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, beliau umumkan di masyarakat. Ya ayuhan nas, la tuzawwijuhu. Wahai masyarakat, jangan terima lamarannya Hasan.
Nek nglamar anakmu aja ditampa. Fa innahu kana mingkahan mitlaqon. Karena cah iki hobine rabi karo talak. Beliau kan menikahi berapa? 70 ya. Istrinya itu 70. Nabi ya, 4 pisah, nanti papat meneh pisah meneh, papat meneh pisah meneh. Ojo ditiru. Ampun ditiru nggih? Kita menceritakan sejarah, yaitu sah-sah saja. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika Ali bin Abi Thalib mengumumkan seperti ini, masyarakat justru mengatakan, wallahi la uzawwijuhu. Demi Allah, nek aku duwe anak wedok tak nikahkan dia. Jadi rebutan. Li'annana natlubu syarafakum ya ahla baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kami mengharapkan kemuliaan kalian wahai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duwe mantu putunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagia enggak, Pak? Dan Hasan bin Ali itu mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ganteng, Pak. Ganteng, gagah, kaya. Karena mahar pernikahan beliau itu budak bawa emas. Budak plus budaknya itu dicekeli emas. Ini jadi mahar. Jadi budaknya plus emasnya. Sapa wong wedok sing gak gelem. Tapi seperti itu. Kadang beliau sering bercerai. Apakah harta beliau haram? Tidak. Tidak ada hubungannya di sini antara broken home misalnya dengan apa? Masalah pendapatan pada asalnya tidak ada hubungannya. Meskipun kadang memang ketika orang punya pendapatan yang enggak baik, ngefek kepada rumah tangganya. Wallahu a'lam. Sebentar, kita beralih ke ini dulu aja ya. Ini banyak sekali, nanti kasihan yang nulis nggak terbacakan. Sebentar ya Pak. Ini ada pertanyaan. Misalkan kita menggadai barang, kemudian barangnya. Ini sebentar Tat. Ini kan sebenarnya temanya tentang harta sahabat yang berkah, tapi karena antum kayaknya sudah diketahui oleh publik bahwa antum termasuk pakar fikih kontemporer, jadi mohon maaf nanti mungkin kayaknya banyak pertanyaan yang kaitannya dengan sekitar. Kayaknya salah alamat ini. Kasihkan ke ustadz yang lain. Ini pertanyaan gini, misalkan kita menggadai barang, kemudian barangnya dimanfaatkan dengan izin pemilik barang, apakah ini termasuk riba? Termasuk riba ya. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, gadai itu kan tidak hanya berlaku dalam akad utang. Ada enggak gadai dalam akad yang lain? Banyak. Misalnya gadai dalam akad pinjam meminjam. Contoh, si A sama Mas Mul dipinjami rumah. Ini rumah kamu silakan pakai wahai A. Lalu A menggadaikan mobil ke Mas Mul. Mas Mul, niki mobil saya tak gadaikan ya selama saya pakai rumah jenengan. Sehingga beliau yakin kalau si A ini bukan orang yang jahat, sehingga beliau siap menggadaikan rumahnya kalau memang terjadi sesuatu, ini mobil saya gadaikan. Lalu si A mengizinkan ke Mas Mul. Mas Mul, nek butuh mobil saya silakan pakai. Barang gadai seperti ini boleh nggak dipakai? Boleh, karena ini bukan akad utang. Ini bukan akad utang, tapi akad apa tadi? Akad pinjam meminjam, akad i'arah. Sehingga gadai yang bukan dari akad utang boleh untuk dimanfaatkan. Contoh yang lain. Saya pesan apa misalnya? Pesan dibuatkan rumah oleh si A. A, tolong bangunkan rumah. Ini tanah saya, jenengan ukur. Nanti kalau bisa rumahnya ukurannya 90 meter persegi. Terus diukur, dibuat gambar. Insya Allah jadi dalam waktu 6 bulan. Harganya berapa? Harganya 100 juta. Dilihat 100 juta, saya bayar 50 dulu. Nah sekarang jaminannya apa? Jaminannya si A menyerahkan motor. Nah ini motor saya sebagai jaminan. Saya akan serius untuk nggarap rumah ini. Ini akadnya apa ini? Ini disebut dengan akad istisna. Dan gadai dalam akad istisna, saksuwene barang durung dadi, lalu dia memberikan barang gadai, jika pemilik barang mengizinkan untuk pakai, silahkan. Karena ini bukan gadai dalam akad utang. Pondok jahitkan baju,
butuh 100 baju. Datang ke penjahit B. Nah, pondok minta jaminan. Pak, kita kan sudah bayar ya. Jaminannya apa kalau jenengan serius mau nggarap? Ya wes, itu motor saya tolong dibawa sebagai jaminan. Dan B mengizinkan, nek pondok butuh Pak, silakan dipakai saja. Ini akad yang boleh karena ini istisna, gade dalam akad istisna, sehingga boleh dimanfaatkan. Sudah? Tapi kalau dalam akad utang, baik diizinkan maupun tidak diizinkan tetap enggak boleh. Paham insyaallah? Walhamdulillah. Sebentar, Ustaz. Kalau untuk tanah, Ustaz, biasa di masyarakat seperti itu. Sama saja. Kecuali sapi. Kok bisa Pak sapi? Karena kan sapi butuh biaya perawatan. Utang yang digadekan sapi. Sapi ini digowo. Di masa silam yang digadekan kambing, onta. Ontanya dibawa oleh orang yang ngasih utang. Nah, yang namanya sapi, kalau dimasukkan lemari, Sapi mati, rasedeng. rasedeng. Kan butuh biaya perawatan, dikai pangan, didusi, diresiki. Sebagai gantinya boleh diperah susunya. Kalau dulu onta digadaikan sebagai gantinya boleh ditunggangi. Kambing digadaikan sebagai gantinya boleh diperah susunya. Sapi juga seperti itu. Hadis itu bisa kita terapkan di Boyolali. Maksud saya kalau tanah digade kemudian ditanami, dibagi hasil atau gimana gitu? Enggak bisa. Tetap itu haknya yang menggadaikan. Karena kan tanah sebenarnya enggak butuh perawatan. Di Barno wae tetap tanah. Tanah kalau di Barno wae pangan semut enggak Pak? Wontek lo pangan semutan. Kudu diresiki. Sip. Ini satu lagi, Ustaz. Sebelumnya ada 2 orang sahabat memang sudah bermuamalah dengan baik, kemudian diantaranya saling memberikan hadiah karena sudah kayak keluarga, dan yang satunya sering membantu, dan suatu hari dia memberikan hutangan. Kemudian apakah muamalah yang saling memberi hadiah tadi bisa menjadi riba setelah diutangi? Ini kasus di Jogja ya. Alhamdulillah. Ada salah satu teman saya yang dia itu suka bantu orang lain dengan cara utang. Tapi banyak sing ngemplang, orang bayar. Akhirnya gara-gara orang bayar, ya utangnya tidak terlalu besar ya. Misalnya cuma 300.000, 200.000, 400.000. Terus ngemplang ra gelem bayar. Nah, ketika sudah nggak mau bayar, akhirnya mereka jaga jarak. Di SMS ora tau dibales, di WA ya gak tau balas, di telepon ganti nomor. Susah akhirnya. Karena gak jaga jarak, akhirnya mereka jadi bermusuhan. Yang satu merasa jengkel, ditagih-tagih kok gak bayar-bayar. Sing utang luwih galak timbangannya yang memberi utang. Wah, Masya Allah. Itu bukan contoh ya. Jadi ketika ditagih tagih ya, sehingga dia juga jengkel. Akhirnya jadi berantem. Sampai kemudian beliau punya prinsip, udah nek koyo ngene aku mau ngekei utang. Gara-gara utang putus silaturahmi. Wonten mboten, Pak? Kata seperti itu. Tonggonan awalnya akrab, gara-gara utang jadi musuhan. Konco biasanya ngaji bareng, gara-gara utang jadi berantem. Itu cukup banyak di masyarakat. Makanya kalau bisa utang jangan memutus silaturahmi. Jadikan itu sebagai kaidah. Utang tidak boleh memutus silaturahmi. Nah sekarang karena utang itu tidak memutus silaturahmi, maka jika terjadi transaksi utang, kemudian sebelumnya sudah ada kebiasaan saling memberi hadiah, boleh nggak kebiasaan seperti ini dilanjutkan? Monggo silakan. Loh Pak, apa itu tidak riba? Tidak. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu 'ala ad-dabah fala yarkabha wa la yaqbalha." Kalau kamu mengutangi orang lain, kemudian yang diutangi ngasih hadiah
atau ngasih tumpangan gratis, jangan diterima hadiah itu dan jangan dinaiki tunggangan itu. Illa jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kecuali kalau sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Kakak adik misalnya, kalau lebaran biasanya saling memberi hadiah. Kemudian kakak utang adik atau adik utang kakak. Apakah ketika lebaran masih boleh saling memberi hadiah? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi hadiahnya tetap sama. Sehingga tidak boleh gara-gara diutangi. Biasane nggawa kongguan isine rengginang. Saiki nggawa kongguan isine kongguan bener. Nah itu tidak boleh. Kok beda saiki? Aku duwe utang turun lunas. Nah, itu tidak boleh, karena ada perbedaan dari kualitas hadiah. Wallahu a'lam. Baik, untuk yang sebelah sana dulu. Bapak tadi. Monggo pakai mic aja, Pak. Diperkenalkan nama dan alamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan saya Puji Widodo dari Boyolali. Barakallahu fikum. Saya mau bertanya tentang arisan barang, Ustadz. Apabila yang mengadakan ini seorang reseller yang sudah mendapatkan izin dari sananya, maksudnya yang punya barang, namun reseller ini tidak punya barang, Ustadz, cuman menjualkan saja. Apakah ini termasuk jual beli kali? Kemudian kalau masih termasuk jual beli kali, dan ini sudah terlanjur, Ustadz, sudah terlanjur berjalan mungkin 3 bulan, 4 bulan. Jadi apa yang harus dilakukan, Ustaz? Sudah selesai 1 putaran. Sudah malam, udah 4 putaran mungkin. 4 putaran. Oh, belum selesai semuanya ya? Iya, belum selesai. Total peserta berapa? Sekitar 13 orang, Pak. Masya Allah, berarti 13 bulan, setahun ya. Iya. Nah, seperti ini praktiknya boleh atau tidak? Pertama, jika reseller ini sudah mendapatkan izin dari pemilik barang, dari toko. Kamu nanti saya izinkan untuk menjual barang A, misalnya kok barangnya kulkas misalnya. Kamu saya izinkan untuk menjual kulkas saya dengan merek ini, spesifikasi ini. Lalu dia jual ke kelompok arisan tadi. Ya, ke 13 orang tadi. Dengan sistem arisan, gantian pasok, nanti siapa yang dapat, dia akan mendapatkan kulkas sesuai dengan undian yang dilakukan. Insya Allah tidak masalah. Karena orang ini jadi apa, Pak? Wakil bagi pemilik barang. Dan wakil bagi pemilik barang, dia berhak untuk menjual barang itu meskipun belum memegangnya, meskipun belum menerimanya. Karena status wakil sebagaimana yang diwakili. Tapi kalau dia belum punya izin, sehingga misalnya reseller ini punya banyak toko A, B, C, D. Nanti dipilih mana yang paling murah, sehingga gantian, kadang ning A, kadang ning B. Berarti dia belum punya izin. Maka di posisi ini dia belum boleh menjual barang sampai dia menerima barang itu. Dia beli dulu, terima, baru kemudian bisa dijual ke komplotan orang yang ikut arisan tadi ya. Wallahu a'lam. Baik, dilanjut atau sudah? Masya Allah, saya sebenarnya kasihan sama yang nulis ya. Iya, kasihan sekali. Antum kesampingkan yang nulis ini nggak dolim kok. Dolim mboten, Tat? Hah? Dolim mboten. Kembalikan kepada yang nulis. Satu lagi yang nulis. Satu lagi, baik. Ini pendek sekali, Tat. Bagaimanakah hukum uang komisi? Komisi apa? Komisi A atau komisi B? Nah ini nggak jelas ya pertanyaan kayak gini. Kita lewati dulu. Ya. Jangan yang panjang-panjang. Ini ada beberapa yang sama, yaitu bagaimanakah beliau mempunyai harta yang bercampur dengan riba. Bagaimana cara saya membersihkan harta tersebut supaya berkah untuk keluarga? Masya Allah. Kalau kita punya harta yang bercampur dengan yang haram, apakah yang haram menyebabkan harta yang halal jadi ikut haram?
Harta halal dicampur harta haram. Apakah yang halal jadi haram? Ya atau tidak? Saya punya daging sapi 1 kilo. Lalu ada daging babi 1 kilo. Kemudian tak blender. Ya. Tak campur, tak blender. Sudah, jadilah bakso sapi, ya, sapi babi. Halal atau haram? Kenapa? Karena zatnya yang halal dengan yang haram bercampur. Saya punya uang 1 juta dari hasil yang halal. Kemudian ada uang 1 juta hasil riba. Lalu 2 uang ini saya blender sempurna. Apa yang terjadi? Gak laku Pak Ustadz, soek kabeh. Uangnya halal apa haram? Halal apa haram? Halal apa haram, Mas? Halom ya, Masya Allah. Gabungan halal dan haram adalah halom. Haramnya karena nggak berani makan. Oh gitu. Makan uang blenderan nggak berani. Iya. Duit ini Masya Allah, kayak no pitik ora doyan. Tapi ngono ya wong do seneng ya. Kalau saya mengambil uang nilai 1 juta. Sehingga dalam hal ini uang tadi tetap halal untuk yang nilai 1 juta, yang 1 juta haram. Bukan datnya duitnya, tapi nominalnya. Paham jemaah? Yang diperhitungkan yang mana? Nominalnya. Karena itu kalau Bapak yakin pada harta Bapak bercampur antara yang halal dan yang haram, sekarang tolong dipilah yang halal nominalnya pinten, yang haram berapa nilainya, yang haram ini silahkan langsung disisihkan. Ibarat jenengan ngeresii ada nasi kena najis, buang bagian yang najis. Sisanya silahkan dikonsumsi. Kalau masih bisa dibedakan. Begitu ya. Sehingga nanti tolong dipilih. Oh ini halal, sekian, ini haram sekian. Ini gak jelas, wallahu a'lam. Ya, yang gak jelas dikumpulkan dulu. Nah setelah selesai nanti tinggal keputusan jenengan. Yang gak jelas ini lebih dekat ke halal atau lebih dekat ke haram. Kalau dia lebih dekat ke halal, monggo diambil. Kalau dia lebih dekat ke haram, syubhat, tinggalkan. Insya Allah dengan cara seperti ini Anda akan lebih bersih dari sesuatu yang haram. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan kepada Ustadz Aminur Bait. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan lancar, tidak ada halangan kajian pada sore hari ini. Kami ucapkan kepada semua pihak, yaitu Yayasan Muslim Merapi sendiri, kemudian Yayasan Ibnu Umar, Boyolali Mengaji, Cepogo Mengaji, dan semua yang terlibat dalam pengajian sore hari ini, mudah-mudahan amal hasanah panjenengan sedaya menjadi pemberat timbangan di yaumul kiamah. Dan dari saya sebagai moderator, kalau ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.